Yang baut ini kita longgarkan, kemudian sepatunya kita naikkan. Nah, kita naikkan, kemudian kita kunci lagi. Kita kunci pas, sudah selesai. Nah, jadi bisa dibilang pressure foot ini atau sepatu ini sekaligus menjadi converter free motion. Nah, sekarang kita coba masukkan yang 4 mili ini. Busa ini 4 mili tebalnya, coba perhatikan ya. Saya akan perlihatkan. Ini ketebalannya 4 mili. Nah, ini 4 mili ketebalan busanya ini. Nah, jadi busa ini kita akan masukkan, dia bisa masuk. Nah, oke, setelah dia bisa masuk, kita kunci. Kita pastikan dulu kekuatan kunciannya nih. Hai teman-teman semua, salam sehat dimanapun Anda berada. Senang kita bisa bertemu kembali dalam video ini, dimana pada season ini saya akan membukakan rahasia bagaimana cara mengsetting mesin ini supaya bisa digunakan untuk bordir-bordir timbul. Perlu diketahui bahwa mesin bordir Janome MC500 ini dia tidak mempunyai setelan khusus untuk menambah atau mengurangi tinggi sepatunya. Nah, jadi dari setelan pabrik sudah diatur berapa mili ketinggian kaki sepatu dari dasar saat sepatu dinaikkan, dan juga berapa mili kenaikan kaki sepatu dari dasar saat diturunkan, dan itu tidak bisa dirubah-rubah. Itu sudah settingan dari pabrik. Nah, kalau seandainya kita hanya menggunakan mesin ini berdasarkan settingan pabrik, maka jelas kita tidak bisa gunakan untuk bordir-bordir timbul, di mana di bordir-bordir timbul itu kita harus menambah materi yang lain atau spon di atas kain yang akan kita bordir untuk ikut dijahit dengan bordiran, sehingga nanti ketika kita membuka spon itu akan tinggal spon yang terjahit. Nah, baik teman-teman, saya sudah pasang hopnya seperti ini, dan sekarang kita akan coba menggunakan sepatu variasi yang saya buat ini untuk bordir timbul. Kita akan membordir logo yang ini kita akan buat dalam bentuk logo timbul. Nah, jadi perlu diketahui bahwa pembuatan logo timbul itu tidak semua logo itu timbul, tetapi ada bagian-bagian yang perlu ditimbulkan dan juga ada bagian-bagian yang tidak perlu ditimbulkan. Nah, jadi biasanya itu kita bagikan yang mana yang perlu ditimbulkan dan yang mana yang tidak. Jadi kita duluankan dulu yang tidak timbul. Nah, jadi ketika kita mau membordir yang tidak timbul, posisi sepatu ini tadi dia sama seperti posisi settingan pabrik, artinya tidak kita naikkan. Tapi nanti kalau sudah masuk pada bagian di mana kita akan timbulkan dia, baru kita naikkan sepatunya dan kemudian kita lanjutkan pembordirannya. Nah, ini hopnya sudah kita pasang dan kita kasih kain keras, kita kasih di bawahnya supaya hasilnya lebih bagus. Nah, kita kasih di bawahnya dan kemudian sepatu kita turunkan. Ini sepatunya kita turunkan, kemudian kita okekan. Start. Oke. Nah, dia akan mengunci dulu. Ini setelah dia mengunci,
bergerak. Nah, inilah cara kerja Janome NC500E yang cukup bagus di kelasnya dan juga harganya lumayan. Nah, kita akan coba ikuti bagaimana perjalanan mesin ini. Dan selanjutnya nanti akan masuk pada benang yang kuning. Nah, baik teman-teman, ini bagian logo yang tidak ditimbulkan. Nah, jadi kita bordir duluan. Ini dasarnya. Dan kemudian kita akan masuk pada bagian yang akan ditimbulkan. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau kita memasukkan ini, dia tidak akan bisa masuk. Nah, perhatikan dia tidak akan bisa masuk karena busanya ini ketebalannya 4 mili. Biasanya sih saya pakai 3 mili, tetapi untuk percobaan ini kita akan coba yang 4 mili. Nah, jadi yang baut ini kita longgarkan, kemudian sepatunya kita naikkan. Nah, kita naikkan, kemudian kita kunci lagi. Kita kunci pas, sudah selesai. Nah, jadi bisa dibilang pressure foot ini atau sepatu ini sekaligus menjadi converter free motion. Nah, sekarang kita coba masukkan yang 4 mili ini. Busa ini 4 mili tebalnya, coba perhatikan ya. Saya akan perlihatkan.
Ini ketebalannya 4 mili. Nah, ini 4 mili ketebalan busanya ini. Nah, jadi busa ini kita akan masukkan, dia bisa masuk. Nah, oke, setelah dia bisa masuk, kita kunci. Kita pastikan dulu kekuatan kunciannya nih. Nah, begitu kita masukkan begini, tinggal kita play. Nah, perhatikan, karena sepatunya sudah kita naikkan, dia tidak tertahan sama sekali di atas busa itu. Kalau seandainya kita tidak menaikkannya, dia akan tertahan dan membuat hop tidak bisa berjalan, dan akibatnya nanti di dinamo X dan Y yang mengakibatkan mesin menjadi rusak. Bagian yang timbulnya sudah hampir selesai. Kita tunggu sebentar lagi, dan apa yang akan kita lakukan setelahnya. Oke. Nah, bagian yang timbulnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan buka. Coba perhatikan, kita buka ininya. Ini akan kita buka. Nah, begini caranya. Oke. Ini juga akan kita buka. Karena masih ada bagian yang ini, bagian lain yang akan kita bordir lagi. Ini juga buka. Ini juga akan kita buka. Oke, nanti akan kita bersihkan, kita lanjutkan dulu. Nah, baik teman-teman, karena kita akan melanjutkan pembordiran di bagian yang tidak timbul. Nah, jadi sebaiknya sepatu yang tadi kita sudah naikkan, kita turunkan dalam posisi normal. Kenapa? Karena dia tidak untuk membordir yang timbul, tetapi dia mau membordir di bagian yang di bawah ini, yang rata ini, bukan di bagian yang timbul. Jadi kita turunkan aja, kita putar ini, kemudian sepatunya kita turunkan, baru kita kunci lagi. Nah, oke, sederhana sekali. Sepatu kita turunkan, dan kemudian mesin kita jalankan. Oke. Kemudian kita ganti benang hitam.
pula dia akan membordir bagian yang dasar, bukan lagi di atas yang timbul itu. Dan Anda sudah bisa melihat hasilnya kayak gimana. Tinggal nanti kita bersihkan dan kemudian hasilnya nanti seperti ini. Kita tinggal membersihkan dan ada tahap-tahap lain sampai nanti hasilnya betul-betul bersih. Nah, baik teman-teman, ini saya sudah buka dari hopnya dan tinggal kita potong-potong nanti. Dan hasilnya cukup maksimal dengan menggunakan spon 4 mili. Dan ini akan jauh lebih bagus lagi kalau kepadatan benangnya ditingkatkan menjadi 0,20 atau 0,18 atau 0,22, karena ini saya buat 0,27. Nah, jadi belum begitu padat karena ini hanya contoh saja. Dan sekali lagi ini bisa dibuat di Janome MC500 ini oleh karena settingan dari sepatu tadi yang akhirnya sekaligus menjadi converter free motion. Memang ada jualan sepatu khusus untuk logo timbul, tetapi itu cukup mahal. Dan saya perhatikan bahwa apa yang sudah saya perlihatkan tadi itu sudah jauh lebih simple, jauh lebih bagus daripada alat yang lain, karena kita memanfaatkan alat bawaannya hanya dengan cara memodifikasinya. Nah, baik teman-teman, untuk video kami yang selanjutnya, di situ kami akan kupas bagaimana cara mengkreasikan, bagaimana cara membuat atau bagaimana cara mendapatkan sepatu yang model seperti ini tadi. Karena itu subscribe channel ini. Karena di channel ini kami akan membagikan secara terbuka pengalaman kami memegang Janome MC500 ini. Baik, salam sehat, salam sejahtera dimanapun Anda berada. Sampai ketemu di video berikutnya.